Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi berafrojan anta ijal fitri al-bagai hijab wa hatta anhu min sama'il akli kulla hijab bin sahabil jadi hatta nadasa usul ma'rifah wa awqat daratiha muntasifah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai saja pengajian kita pada malam hari ini. Pengajian tematik dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berkaitan dengan cinta tanah air perspektif Sahihain. Apa sih itu cinta tanah air, Bapak-bapak, Ibu sekalian? Nah, cinta tanah air itu sama halnya seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu jua. Jadi gini Bapak-bapak, Indonesia itu sebuah negara yang majemuk. Orangnya majemuk, ya, suku-suku bahasanya pun majemuk, ya, banyak sekali. Dan diikat dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itulah yang menyatukan kita, baik ya background kita itu banyak ya. Ada yang sukunya mungkin Batak, sukunya Betawi, sukunya Sunda, terus ada orang Bugis di Sulawesi. Itu tetap satu tujuan, satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan manusia tidak dapat berkembang secara optimal tanpa adanya stabilitas, stabil. Ya, dalam terbentuknya negara tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kestabilan. Nah, ini pun menjadi fondasi yang kokoh bagi setiap individu yang mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Coba kalau kita bayangkan, apabila negara Indonesia tidak diikat dengan adanya Bhinneka Tunggal Ikaan, pasti akan bercerai-berai. Udah gitu, negara kita kan negara yang maritim, bentuknya kepulauan, sangat mudah sekali bagi oknum negara lain yang akan memecah belahkan negara Indonesia kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya sudah banyak contohnya untuk di daerah barat, kan di Pulau Sumatera, di Nangro Aceh Darussalam itu kan ada suatu gerakan Aceh Merdeka. Terus lagi sebelah timurnya ada Papua Nugini ya. Di Irian Jaya di sana ada lagi AKB. Nah kayak gitu. Dan itu pun salah satu masih bisa teratasi dengan adanya ikatan Pancasila itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah, kita mundur ke belakang ketika kemerdekaan 1945 yang merumuskan Pancasila ada 5 dasar, kan? Panca itu 5, sila itu isinya ada 5, dasarnya ada 5. Itu yang merumuskan adalah para kiai kita, para tokoh-tokoh agama kita, diantaranya ada Kiai Haji Masyari dan lain sebagainya. Kemudian konsep kebersamaan telah menjadi isu lintas disiplin mulai dari akademik hingga keagamaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika merefleksikan semangat persatuan dalam keberagamaan yang telah menjadi dasar negara kita. Kayak gitu. Nah, apa sih bukti rasa cinta tanah air kita? Nah, kalau misalkan di sini ada yang memang merantau ya dari luar Bekasi atau ya umumnya dari luar Jawa Barat,
pasti ada istilah mudik ya, mudik pulang kampung. Itu pun salah satu bentuk cinta kita pada tanah kelahiran kita. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan untuk kita yang masih memang tinggal dan lahir di satu daerah yang sama, bentuk cinta dan rasa tanah air itu apa sih? Ya kita membuktikannya dengan adanya kontribusi kita untuk membangun desa atau untuk membangun tanah kelahiran kita itu seperti apa, ya kan? Terus lagi ikut membangun dalam tanda kutip tidak hanya bangunan saja ya, SDM-nya pun harus dibangun. Dengan adanya kita pengajian setiap malam Sabtu seminggu sekali, salah satu bentuk cinta kita kepada tanah kelahiran kita. Dengan adanya di Kabupaten Bekasi itu kawasan industri, itu sangat menjadi primadona. Kalau diibaratkan itu ada gula ada semut di Bapak-bapak. Di Kabupaten Bekasi itu sangat apa ya? Diidolakan bagi wilayah-wilayah di luar Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi udah seperti miniatur Indonesia. Suku Batak ada, Jawa ada, Sunda ada, Bugis ada, apalagi di Padang banyak ya. Madura, coba warung Madura atau kita itu berapa meter gitu, pasti ada warung Madura. Dia tidak bawa kayak gitu. Nah kalau kita asli orang Bekasinya tidak bisa mengatur, tidak bisa menjaga keamanan, tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa memberi kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita, ruang lingkup lebih kecilnya lagi tetangga kita, saudara kita, keponakan kita, kalau tidak dibangun dalam segi keilmuannya, dalam segi kesejahteraannya, bahkan akan apa ya, jadi pinggiran gitu, bakal didomisili dengan pendatang kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk internasionalnya, manfaat mempunyai rasa cinta tanah air itu dapat meningkatkan kita akan perjuangan para pahlawan, mengenang jasa para pahlawan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau dulu para pahlawan kita ya tidak berjuang, pasti masih dijajah. Kita buat belajar, buat cari nafkah, itu pasti susah Bapak Ibu, pasti dimonopoli, pasti diperbudakan, sehingga tidak bisa seenaknya gitu. Coba Bapak Ibu kita bayangkan lagi di daerah konflik, negara yang konflik seperti di Palestina, kemerdekaannya terancam, dijajah oleh Zionis Israel. Boro-boro buat ngaji kayak gini dengan rasa aman, tentram, tanpa ada baku tembak, tanpa adanya bom, ya kan? Kalau kita di sana, apakah bisa setenang ini untuk belajar, untuk istifadah ilmi kayak gitu Bapak? Makanya kita harus bersyukur dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa mencari nafkah dengan tenang, ya kan? Dan kita tidak dijajah karena kita sudah masuk negara merdeka. Kemudian hadis-hadis yang membahas cinta tanah air, kalau ditarik ya ke judul besar tematiknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian hadis yang membahas NKRI, itu tidak ada. Tapi kalau kita tarik ke subjudulnya cinta tanah air, itu ada beberapa hadis di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu yang membahas tentang cinta tanah air. Nah sebelumnya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kota Mekah, sebagaimana kota Mekah itu adalah tanah air Rasulullah. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, diasuh oleh keluarganya, pamannya dan kakeknya itu di kota Mekah, ya kan? Remaja sampai dewasa di kota Mekah, menghabiskan masa kecilnya di kota Mekah, dan ayah ibunya asli penduduk kota Mekah, kaum Quraisy, ya kan? Dan keluarganya pun kaum suku Quraisy itu ya tinggal di Mekah. Akan tetapi
setelah beliau berdakwah, setelah beliau sempurna di usia umur 40 tahun, dan disitulah mulai dakwah beliau ya. Ada pangkat risalah. Di situ pun di usia 40 itu ada cap kenabian, ada khatamun nubuwah ya. Kemudian seketika beliau berdakwah menyebarkan agama Islam di kota Mekah, penduduk kota Mekah menentang beliau. Bahkan penduduk kota Mekah tak segan-segan mau membunuh dan mengusir Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah dibunuh? Kenapa sih Rasulullah mau diusir? Karena di situ ada salah satu politik, Bapak Ibu. Politik apa? Politik antara suku. Di situ ada suku Quraisy, terus suku Khazraj, terus banyaklah suku-suku Bani di sana itu banyak. Ya kan? Nah, kenapa Rasulullah dimusuhi? Karena di situ di kota Mekah ada salah satu bangunan, ya kan, yang sangat bersejarah, adalah Ka'bah. Dan ketika Rasulullah lahir, kenapa disebut tahun gajah? Karena di situ ada Raja Abraham, ya kan, yang menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Jadi di pikiran Raja Abraham itu, nah gimana kalau misalkan Ka'bah ini kita pindahkan ke kerajaan kita, pasti peradaban akan pindah ke kerajaan kita. Orang-orang bakalan datang melancong, bakalan berziarah ke negara kita, gitu kan? Karena ada Ka'bah di situ. Ekonomi maju, ya kan, peradaban maju, sosial dan kebudayaan pun maju. Makanya Raja Abraham itu menyerang kota Mekah, mau menghancurkan. Ketika sudah hancur akan direplika di wilayah kekuasaannya, kayak gitu. Karena kota Mekah khususnya di Haromain itu ya, di Tambar, Masjidil Haram yang sekarang ya, itu sudah maju Bapak Ibu sekalian untuk peradabannya. Nah, disitulah ketika Rasulullah diperintahkan berdakwah, mereka pada ketakutannya apa? Jalur perdagangannya akan dikuasai oleh Rasulullah dan dari sebagai pihak, dari segi politik, dari segi ekonomi juga kayak gitu. Makanya tak segan-segan mereka itu mau membunuh dan mengusir Rasulullah, sehingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Ya, nah di sini ada hadis-hadis yang membahas tentang beliau hijrah ke Madinah. Di antaranya itu hadis dari Musnad Al-Haris, nomor hadisnya adalah 460 juz 1 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi haddatsana Abdul Nu'aim haddatsana Talha an Athain an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ufija min Makkah inni la akhruja minki wa inni la a'lamu annaki ahabbu biladillahi ilaihi wa akramuhu 'ala Allah laula anna ahlaki akhrajuni minki wa ma kharajtu minki, yang artinya telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa saat Nabi diusir dari Mekah, beliau berkata, sesungguhnya aku diusir dari Mekah. Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah negara yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Andai pendudukmu kaum kafir Quraisy tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, jadi kalau misalkan Rasulullah tidak diusir, beliau tetap tinggal di Mekah, tidak akan hijrah berpindah migrasi ke Madinah. Itu salah satu ungkapan beliau cinta tanah kelahirannya. Ya kalau kita bayangkan, kita misalkan merantau ke daerah lain, daerah yang pasti kita akan, kalau misalnya merantau di mana, di Surabaya atau di Madura, pasti kita akan bersosialisasi atau beradaptasi dengan wilayah Madura yang panas, ya kan, dengan orang-orang Madura, kultur dan karakternya seperti itu, pasti kita akan beradaptasi. Di situ ada
merasa kangen, pengen pulang ke kampung halaman, kayak gitu Bapak. Jadi ini pun Kanjeng Nabi ketika diusir akan diancam akan dibunuh, beliau nggak mau sebenarnya nggak mau pindah, nggak mau hijrah ke kota Madinah. Terus hadis lainnya pun dari Sahih Muslim nomor hadis 1376, wa bihi ilaihi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Abdahu an Hisham an abihi an Aisyah qalat qadimna Madinata wa hiya wadinatun fastaka Abu Bakr wastaka bi Bilalun falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaqwa ashabihi qala Allahumma habbib ilaina Madinata kama habbabta Makkah aw asyadda wa sahihha wa barik lana fi sa'ina wa mudiha wa hawil humaha ila Jufa. Nah, ini salah satu asbabul wurud daripada hadis yang barusan saya bacakan. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah dan kota Makkah itu iklimnya berbeda. Para sahabat ketika hijrah ke kota Madinah menyesuaikan lagi, adaptasi lagi dengan cuacanya, dengan orang-orang Madinah, ya kan. Nah, sebelumnya saya mau ada yang menarik ya ketika hijrah ya Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi hijrah dan Nabi mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, itu Masya Allah. Makanya sahabat yang ikut hijrah ke Madinah itu pahalanya, ganjarannya besar sekali. Kenapa? Karena ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak perlu apa-apa, dengan syarat tinggalkan semuanya yang ada di Madinah, di kota Mekah, ikut Nabi hijrah ke Madinah. Coba kalau kita bayangkan, ada satu tokoh, ayo kita ibaratkan bupati lagi, Bupati Bekasi ngajak masyarakat keluarga Bekasi hijrah kemana, misalkan ke IKN ke sana ya, ke ibu kota Nusantara baru, hijrah ke sana, pindah migrasi ke sana. Dengan syarat udah rumah tinggalin, punya usaha tinggalin, punya sawah tinggalin, jangan dibawa, kasih orang lain gitu kan. Nah terus pas hijrah ke sana kan kita pasti nanya, Pak Bupati, kita di sana dapat apa gitu kan ya? Apakah dapat di rumah, apa lahan baru, pekerjaan baru dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah mengajak sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak ada iming-iming dari Rasulullah. Terus ketika kita sampai di Madinah, ya udah nggak punya apapun, tidak ada kepastian dan bukti iman para sahabat itu kuat. Beliau para sahabat itu mau aja diajak hijrah. Kalau kayak kita ya berpikir rasionalnya, kalau mau gue di Mekah udah punya lapak, punya dagangan, di Mekah gue udah punya lahan buat ngembala domba dan lain sebagainya, rumah udah bagus, ngapain pindah ke Madinah ya kan, ikut Rasulullah. Dan di sana nggak ada kepastian tinggal di mana, hidupnya kayak gimana. Dan para sahabat itu tidak berpikir seperti itu, semata-mata cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya samina wa ata'na. Nah nanti akan berkaitan dengan hadis tema yang kedua tentang keutamaannya, tentang hijrah ini. Karena salah satu asbabul nanti hadis kedua innamal a'malu binniyat itu salah satunya ini, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya hadis yang tadi adalah dari Aisyah, dia menceritakan kepada kami, kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakit. Kemudian Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kondisi para sahabatnya, beliau bersabda, "Ya Allah,
cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana engkau membuat kami mencintai Mekah, atau lebih mencintakanlah kami kepada Madinah. Ya Allah, perbaguslah Madinah, berkahilah timbangannya dan takarannya, dan pindahkanlah wabahnya ke daerah Jufa. Jadi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, di Madinah sedang tidak baik-baik saja, sedang ada wabah penyakit, dan sahabat Abu Bakar dan Bilal terserang penyakit tersebut. Kalau kayak merantau nih ya, kita merantau ke mana, ke IKN, baru nyampe aja udah sakit coba. Pikiran gua enggak ibu? pasti udah betah apa gitu kan, pengen pulang, ingat orang tua. Kalau di rumah ya kita seenggaknya nggak punya beras juga, ngopi bisa gitu ya, ada tetangga enak ngobrol. Ini di negeri orang, di daerah orang asing semua, nggak ada yang kenal, ya kan? Mau yang sahabat itu hijrah itu ke Madinah bersama Rasulullah, karena cinta pada utusan Allah. Dan disitulah Rasulullah mendoakan supaya para sahabat ditetapkan hatinya agar mencintai Madinah sebagaimana mereka mencintai kota Makkah. Dan Rasulullah mendoakan kota Madinah agar diberkahi dengan timbangannya, dengan takarannya, kayak gitu. Dan semoga wabah penyakit tersebut pindah ke daerah Jufa. Jadi ibarat ini mah alas saja. Jufa itu daerah yang tidak dihuni oleh manusia, yang di daerah Madinah. Kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW mencintai kota Madinah. Wa bihi ilaihi haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismailu ibnu Ja'far an Humaydin an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil madinati aw ba'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, jadi melihat bangunan kota Madinah. Dari kejauhan kota Madinah sudah kelihatan dinding-dindingnya, dalam artian bangunannya ya, bangunan kota Madinah. Beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi tunggangan lain selain unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada kota Madinah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika beliau Rasulullah itu pergi keluar Madinah 1, 2, 3 hari kemudian dan pulang lagi ke Madinah, beliau itu pengen cepat-cepat sampai ke kota Madinah. Karena apa? Karena bentuk rasa cinta beliau ke kota Madinah, ya kan, walaupun bukan tanah air beliau. Kenapa? Kalau Rasulullah bisa cinta ke kota Madinah, ya kan, yang dulunya adalah kota Yasrib, ketika Rasulullah itu jadi kota Madinah. Karena di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah, ada kaum Muhajirin dan ada kaum Ansor. Yang mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu adalah salah satu ring pertama Rasulullah itu berdakwah. Mereka mendorong atau misalkan mendukung dakwah Rasulullah sampai nanti 1, 2, 3 tahun kemudian ada yang namanya istilah Fathul Makkah. Sahabat dan Rasulullah kembali ke Makkah untuk memenangkan kuasaan daerah Makkah. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani beliau wafat tahun 923 Hijriah. Kurang lebih sekarang udah berapa
Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Fathul Bari itu kurang lebih ada 13 jilid, dan satu jilidnya kurang lebih 5 sentian. Ini 13 jilid dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang penjelasan hadis tersebut yang di atas tadi. Al-hadisu dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'ati hubbil watani wa hanini ilaihi. Hadis di atas menjelaskan, menunjukkan bahwa keutamaan kota Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya apa dari beberapa hadis tadi ya? Ada kurang lebih 3 hadis di atas bahwa cinta tanah air itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah pun merasakannya, ya kan? Oke, kita sekarang kayak apa sih, anak-anak muda nih, pada keluar kemana, kampung sepi, pasti nanti ditunggu pulangnya, ditunggu kontribusinya untuk membangun daerah kita, untuk membangun SDM kampung kita, yang katanya dulu kampung kita adalah kota santri, ibarat kota santri, banyak santrinya, gitu kan? Nah, bagaimana di era disrupsi dengan kemajuan internet sekarang? Itu salah satu tantangannya, ya kan? Karena kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa membendung kemajuan zaman. Yang kita tarik pukul 20 tahun ke belakang, ya nggak ada internet itu kan, masih belum masuk. Jadi anak muda, anak-anak kecil itu anteng aja di kampung, mainan ya main di kampung aja, nggak main HP, nggak main yang lain sebagainya gitu kan. Anak muda juga kumpul, nggak pada merantau, nggak pada keluar daerah gitu. Nah, sekarang zamannya sudah berubah Bapak Ibu sekalian, udah masuk 4.0 ya, 4.0, dan itu tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa melawan arus. Kalau sendirian saja malah kita ke bawah, nggak bisa melawan, nggak bisa. Jadi kita harus ubah mindsetnya dengan apa? Ya kita harus mengikuti dakwahnya itu dengan kemajuan internet sekarang. Nah, di antara inilah yang diusung oleh MUI Kabupaten Bekasi dengan adanya pendidikan kader ulama angkatan 2, membentuk ulama ahli hadis, ahli teknologi informasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenapa saya memakai laptop? Di sini ada aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu di dalamnya mencakup kurang lebih ada 8.000 kitab. Yang tadi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Syarah Irsyadus Sari, Umdatul Qari, terus lagi ada Fathul Bari, itu ada di dalamnya. Dan ini salah satu bentuk kepedulian MUI Kabupaten Bekasi untuk membangun peradaban Kota Bekasi agar tetap terjaga keagamaannya, keagamisannya, gitu kan. Ya, tadi saya bilang di awal, Bekasi itu udah miniatur negara Indonesia. Segala suku ada, segala ras ada, segala bahasa ada di Kabupaten Bekasi. Nah, bagaimana caranya? Bentuk kepedulian pemerintah daerah agar tetap menjaga Kabupaten Bekasi ini agar stabil. Ya tadi dengan mengkaderisasi, meneruskan perjuangan ulama-ulama. Kalau kita lihat wilayah Kabupaten Bekasi ya, di ujung utara ada Kiai Haji Nur Ali, ya kan, ujung harapan. Terus lagi di selatan Cibarusah ada Muhammad Cibongko, ya kan, Raden Imam Nawawi, yang baru tahun lalu itu diresmikan menjadi jalan
Cikarang Cibarusah yang diganti menjadi Jalan Raden Kiai Haji Mamun Awalnya, kayak gitu ya. Terus lagi tidak kalah di Cikarang Utara ada juga Kiai Haji Abdul Syuhada, terus lagi Kiai Haji Fudoli, banyak ya. Di sini dekat lagi ke Ceger ada Ceger Bacong ya, Sukatani ada siapa? Mualim Maulur Rahman. Nah, terus lagi di Ceger sana, Ceger Cibitung ada lagi siapa tuh? Iya, Kiai Haji Jahari ya. Jahari. Dekat lagi ke sini lagi ke Romulu ya. Ada lagi siapa tuh? Kiai Nawawi ya kan, sekarang diteruskan oleh anak-anak. Ya betul. Harus adanya estafet, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menyiapkan generasi muda kita, gitu kan, sebelum terlambat. Dengan apa? Ya dengan diisi SDM-nya, sumber daya manusianya, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan wawasan kebangsaan, dibekali dengan moderasi beragama, gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah tema ke keutamaan niat ya. Tinjauan kitab Sahih Bukhari. Oke, sedikit kita membahas tentang kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Kita mengenali kitab Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari ini ternyata, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu mashadiril asliya, salah satu kitab induk hadis ya, yang terhimpun ada namanya Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang primer, yang induk. Nah, gimana kalau misalkan kita tentang hadis ada kitab hadis itu Riyadhus Shalihin, bukan Al-Azkar, itu bukan kitab itu Bapak Ibu sekalian. Itu sudah tukilan-tukilan daripada ulama-ulama. Dan biasanya kalau kitab induk ya, ibaratnya kayak kitab babon gitu ya, kitab besarnya di bosnya itu Mashadiril Asliya, itu ada 6 yang masyhur. Nanti ada Kutubus Tis'ah lagi. Nah, kita bahas yang 6 dulu. Kutubus Sittah itu diantaranya Sahih Bukhari, keduanya Sahih Muslim, ketiganya Sunan Abu Daud, keempatnya Sunan Tirmizi, kelimanya Sunan Nasai, yang keenamnya Sunan Ibnu Majah. Nah, itu disebut kitab Mashadiril Asliya, rujukan kitab hadis. Dan kalau kita tarik ke belakang Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menentukan sebuah hukum, hadis itu posisinya kedua setelah Al-Quran. Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Dan dari kitab hadis Sahih Bukhari itu yang paling mendekati atau paling sahih kedua setelah Al-Quran. Kok bisa sih paling sahih? Nah, nanti saya jelaskan ke depan. Kemudian ada lagi istilah Kutubus Tis'ah, kitab-kitab yang 9. Nah, tadi kan 6 tuh, tambahin 3. Jadi Kutubus Tis'ah, kitab-kitab yang 9, diantaranya berarti ketujuhnya ya, kita sambung tadi, ketujuhnya adalah Musnad Ahmad, terus ke-8-nya Al-Muwatta Imam Malik, terus yang ke-9-nya adalah Sunan Darimi. Itu Kutubus Tis'ah. Itu rujukan kitab-kitab hadis. Ciri Mashadiril Asliya itu seperti tadi tuh, ada istilah hadasana, sanadnya disebut. Itu salah satu bentuk otentik, orisinil bahwa ini benar perkataan Nabi. Ada salah satu ulama berpendapat laulal isnad laqala man syaa masyara. Jikalau tidak ada sanad, maka setiap orang akan berbicara setelahnya semau gua. Ngomong tuh kalau ada sanadnya, kalau ada referensi lah, kalau kata sekarang itu sanad tuh nggak ada referensinya, langsung jeblok aja ngomongnya, nggak ada dasar hukumnya, tidak ada sanadnya. Laulal isnad laqala man syaa masyara. Jadi ngomongnya itu nggak ada dasarnya, nggak ada sandaran hukumnya. Dan kitab hadis dikodifikasi,
diwan dibukukan itu di abad ketiga Hijriah. Jadi setelah Nabi wafat kan tahun 11 Hijriah kalau nggak salah itu berarti kurang lebih ya 300 tahun kemudian baru dibukukan kitab-kitab hadis tersebut. Kenapa dibukukan? Karena tadi sama seperti Al-Quran, para perawi hadis, para hafiz ya, itu sudah mulai sepuh, yang ikut perang wafat gitu kan, takutnya ini tidak terbukukan karena hadis itu tingkatannya ada dua, sumber hukum setelah Al-Quran. Nah, balik lagi kita meruncutkan ke Sahih Bukhari. Nama lengkap kitab Sahih Bukhari adalah Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu nama-nama lengkapnya. Terus nama lengkapnya, nama lengkap pengarang kita tahunya Imam Bukhari ya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Jadi Bukhari itu nisbat ya, negara asalnya Bukhari. Tahun lahirnya 13 Syawal tahun 194 Hijriah, abad kedua Hijrah. Kayak gitu. Kemudian sekilas tentang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dianggap kitab paling kitab hadis paling sahih ya, setelah Al-Quran. Karena apa? Imam Bukhari itu menerima dan menghafal hadis kurang lebih sekitar 100.000 hadis. 100.000 hadis. Jadi bukan matanya aja baru sekalian kayak innamal a'malu binniyat apa sudah atau apalah gitu. Bukan hanya matanya, berikut sanad-sanadnya. Kayak tadi ada sana baru hadisnya. Dan itu bukan cuma 100, 200, 300, 1000, 2000, 100.000 hadis. Dan beliau membuat kitab Sahih Bukhari ini kriterianya itu sangat ketat ya. Di antaranya ittisalus sanadnya bersambung, tidak terputus gitu ya. Ditelusuri sanad ini sikoh tidak, kredibilitasnya aman tidak, terus godinnya hafalannya kuat tidak, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Yang menarik ya di kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu di dalamnya kalau dihitung jumlah hadisnya 7.272 hadis, 7.272 hadis dengan pengulangan. Jadi ada beberapa bab hadis tersebut diulang. Nanti di juz sekian di bab anu ada hadis itu lagi dimunculkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau tanpa pengulangan di kitab Sahih Bukhari itu ada 4.000 hadis dan sudah diteliti oleh Imam Bukhari, sanadnya itu sikoh semua, sanadnya itu bobit semua, sanadnya itu hafiz semua, nggak ada yang melakukan kebohongan seperti itu. Jadi perawi hadis itu berat Bapak Ibu. Kalau kita pangkatnya pengen jadi perawi hadis itu nggak boleh bohong. Kalau bohong udah sanadnya itu, sikohnya itu, kepercayaan, kredibilitasnya berkurang, tingkat kepercayaannya berkurang. Nah, yang menarik yang akan saya bahas pada keutamaannya di kitab Sahih Bukhari itu ada 7 kali pengulangan hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Matanya adalah innamal a'malu binniyat. Dan ini menjadi hadis pertama di Arba'in Nawawi, Imam Nawawi. Ya, bukan Syekh Nawawi tapi Imam Nawawi. Nah, salah satunya nih saya bacakan dulu ya secara lengkap. Itu hadis innamal a'malu binniyat ada di bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membacakan hadis itu ada ta'adab atau tata keramanya. Di antaranya sebelum membaca sanad itu membacakan wabihi ilaihi. Kok bisa ngomong wabihi ilaihi? Ya, kita kan sebetulnya siapa, orang biasa yang banyak melakukan kesalahan ya kan, dan tidak
untuk meriwayatkan itu, membacakannya itu salah satunya wa bihi ilaihi gitu. Baru hadasana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi hadasana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadasana Yusuf qala hadasana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqas Al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu lengkapnya. Berikut sanadnya, berikut perawi-perawinya. Itu Imam Bukhari hafal berapa ratusan ribu hadis, ya kan? Sahih Bukhari 4.000 hadis itu kayak gitu semua. Sempat beliau itu diuji ketika masih mudanya oleh para ulama-ulama sekitarnya. Katanya ada ulama muda yang menggeluti hadis yang namanya Bukhari lagi nulis kitab. Coba yuk kita uji, kita undang gitu kan. Di beda wilayah diundang oleh Imam Bukhari, tapi pemerintah sekitar itu sudah menyiapkan hadis kurang lebih ada berapa? 10 hadis kalau salah. Itu sanad dan matanya diacak-acak pokoknya. Ini bisa nggak disulang gitu ya. Jadi Imam Bukhari suruh dengerin si A, si B, si C baca hadis, ya kan matan dan sanadnya berbeda, tidak akur ya, diacak-acak sampai 10 dibacakan ya kan. Terus gimana Imam Bukhari ini itu tidak? Imam Bukhari itu enggak coba bacakan lagi, ini si A coba bacakan lagi, enggak gitu, langsung disuruh sama Imam Bukhari. Sekali dengar, oh ini salah nih, ini salahnya pakai nomor 3 nih, oh ini matanya harusnya mesti ini nih, nomor 1 nih, ya kan. Diacak-acak semua 10 hadis itu sanad dan matanya. Ketika gimana Imam Bukhari itu hadisnya bermasalah tidak? Itu sanad-sanadnya ketukar, gitu kan? Disebutin Imam Bukhari, diurutin lagi, diruntutkan lagi ya, disusun ulang lagi. Hadasan ini sampai pemerintah sekitar di situ, dia benar cerdas ini orang. Ini benar bukan orang biasa, kayak gitu. Dan Imam Bukhari ketika menuliskan memasukkan satu hadis di Sahih Bukhari itu tidak sembarang. Imam Bukhari itu istimror dulu, ini sahih tidak hadis tersebut, benar tidak, perawinya sikoh tidak, karena bukan kita sembarang gitu. Ini Rasulullah yang berpendapat. Kalau misalkan salah, berarti kan menyalahi ucapan Rasulullah, ya kan? Nanti disebutnya apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berucap salah atau memberikan berita salah dariku, maka siap-siaplah tempat kamu ada di neraka. Kurang lebih gini, Nabi tidak pernah berucap kayak gitu, tapi kita mengucap ini Nabi pernah kayak gini loh. Padahal Nabi tidak pernah ngomong kayak gitu, maka siap-siaplah kamu tempat di neraka. Karena sangat sakral. Kenapa sih hadis Nabi ucapan Rasulullah itu sakral? Kita tahu di ayat Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari Rasulullah kecuali itu adalah wahyu firman Allah. Kayak gitu. Nanti ada hadis kursi dan lain sebagainya, itu nanti ilmu hadis lagi. Nah, ini yang menarik ya, salah satu bentuk Imam Bukhari ini cerdas. Hadis innamal a'malu binniyat itu diulang-ulang 7 tempat. Di antaranya itu yang pertama di bab Badil Wahyi, terus keduanya bab innamal a'malu binniyat. Nyambung ke pembahasan yang tadi. Ketika sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ya kan? Pasti ya tadi kalau kita pakai logika, pakai pikiran rasional, kita ninggalin tempat kita yang udah pasti, udah punya rumah, udah punya usaha, udah punya ladang, udah punya binatang ternak, ditinggalin semua, jangan bawa apapun kecuali badan.
dan apa pakaian yang dipakai gitu. Pasti mikirnya, aduh, gimana ya? Nah, pasti sahabat niatnya berbeda-beda. Makanya di sini Rasulullah mengeluarkan satu hadis, "Faman kana hijratuhu di dunia." Dan siapa yang ikut hijrah denganku dari Mekah ke Madinah karena urusan dunia. Misalkan ada sahabat di kota Mekah boncos baik usahanya, jadi gagal lagi, rugi lagi. Terus ada ajakan Rasulullah, yuk hijrah yuk ke Madinah. Kali aja ke Madinah mah kita apa sih bagus gitu usahanya. Apa beda sama di Mekah gitu kan, orang-orang baru, lapaknya paling bagus dan sebagainya. Apa dakwah Rasulullah? Yusibuha. Ya udah, kalau barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena alasannya dunia, maka itu yang kamu dapatkan. Tidak ada dapat pahala, ya kan? Awi mur'atin yatazawajuha atau yudnihuha, sebagian riwayat itu yatazawajuha, atau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena perempuan gitu ya. Mungkin di Madinah nggak layak, di Mekah ya di Mekah nggak laku, kali ini di Madinah mah ada gitu yang cewek-cewek cakep mah gitu, yang mau kita. Baik juga tuh ilama hajar, maka hijrahnya orang tersebut yang didapati adalah yaitu karena latar belakangnya apa, niat berasalnya apa, karena perempuan dapat perempuan aja nggak dapat pahala, karena pengen usahanya lancar itu usahanya lancar, karena pengen misalkan di sana dapat posisi bagus, jabatan dan sebagainya, udah itu aja jabatan yang didapat, nggak ada dapat pahala, nggak dinilai pahala kayak gitu. Namun di kitab Ta'lim nih Bapak Ibu sekalian, di sini ada bab kedua fi niyati halit ta'allum. Di halaman 10 kitab Ta'lim ya, itu dikutip juga hadis innamal a'malu binniyat. Karena sangat dahsyat. Di sini hadis innamal a'malu binniyat maksudnya hadis Bukhari Bapak Ibu. Karena periwayatnya protobakot per generasi itu satu-satu. Nanti hadis Bukhari maksudnya kalau ditinjau dari ilmu hadis. Di sini di kitab Ta'lim Muta'alim, niat hiyal aslu. Karena niat adalah fondasi asal ya. Asal itu fondasi pokok dalam segala hal. Seperti yang diriwayatkan seperti hadis Nabi ya, alaihi sholatu wassalam, innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Dikutip sedikit aja, innamal a'malu binniyat, nggak dipanjangin, semua matanya nggak dipanjangin. Kenapa ya? Karena ini hanya mengutip saja dan bukan tidak hadis juga. Mana tadi? Ani Rasulullah SAW. Nah, jadi gini, di sini ada yang menarik pembahasannya, nyambung dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru apa ini? Bi husni niyyah min a'malil akhirah. Wa kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yatasawwaru min amali dunya bi surati niyyah. Ini membahas niat bagi para pelajar, bagi orang yang mencari ilmu, keberkahan ilmu, maka niatnya harus benar. Tolak ukurnya apa sih niat yang benar itu? Ya kan? Akhirat Bapak Ibu, udah gak ada lagi. Bukan karena pengen pintar, bukan karena pengen nyaingin kiai yang di lembur, yang di kampung gitu kan, itu salah niat. Atau karena pengen diangkat jadi menantu, itu parah lagi gitu kan. Enggak ada tuh pahalanya itu. Nah tadi kan itu bagi itu ilama hajar ini. Makanya niat itu sangat fondasi, sangat benar. Kami amalin atau suruh amalin dia banyak sekali pekerjaan, amal perbuatan yang berupa amal dunia ya, tapi dinilai akhirat. Ya, ini Bapak Ibu ya, kita nih ya. Kayaknya misalkan kita berangkat ke sawah aja, kita berangkat ke sawah atau kita nyari rumput, nyari gitu ya, itu kan memang ibadah, bukan kaya, bukan ibadah itu mah, galak amat kayak.
banyak sekali pekerjaan yang backgroundnya itu gambarnya ini pekerjaan ini yang tidak dinilai ibadah, tapi dengan bagusnya niat, amal tersebut, pekerjaan tersebut menjadi ladang pahala untuk kita, menjadi pahala untuk kita. Jadi cari rumput atau misalkan pergi ke sawah, ngurusin sawah, itu sama kayak sholat, dinilai ibadah. Dengan apa? Dengan bagusnya niat, Bapak Ibu. Niat, lagi niat. Ya kan, Bapak Ibu kan udah berkeluarga, otomatis yang laki-laki suami wajib cari nafkah. Berangkat pagi-pagi ke sawah, bawa pacul, ya kan, bawa biasa, pakai baju dinas gitu. Iya, pakai topi, biar udah hitam pakai. Ya, itu kelihatannya ya, Maisha apa sih cari kehidupan duniawi, tapi dengan niat dari rumah. Gua ini laki-laki, gua ini suami, kepala keluarga. Kewajiban gua apa? Cari nafkah, ya kan? Ada bini, ada anak, ya kan, wajib dinafkahi. Ya udahlah, gua pergi ke sawah, niatnya cari nafkah. Nah itu sama kayak sholat. Ke sawah dari jam 7 sampai Johor berapa jam? Ini sama dengan kayak sholat berapa jam? Banyak. Kita bisa sholat itu berjam-jam, capek kayak gitu. Dan begitu sebaliknya, banyak sekali pekerjaan yang nilai apa ya, akhirat, dalam arti pekerjaan tersebut bernilai pahala, tapi dengan jeleknya niat, pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan dunia saja, tidak ada pahala. Kayak gitu ya, kayak sahabat atau kayak misalkan ini apa namanya, sholat misalkan lagi apa namanya, bulan puasa, sholat tarawih karena pengen misalkan apa, pengen dilihat orang lain karena pamer ria gitu ya, atau kan ngaji di musola karena pengen pamer dia. Waduh, itu walaupun bentuknya ngaji tapi tidak dinilai ibadah. Makanya lagi-lagi niat, dan niat itu dari di hati, dan tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri dengan niat kita itu apa. Dari rumah pergi ke sini dan lain sebagainya, dari rumah pagi-pagi ke sawah ngapain, niatnya apa? Ya yang tahu hanya kita dengan Allah. Kayak gitu. Dan ada lagi innamal a'malu binniyat itu di bagian bab faktor nisyan dan tolak. Nah ini yang menarik juga, bagian talak nih laki-laki ya. Kenapa laki-laki dibebani tolak? Talak 1, talak 2, talak 3, karena laki-laki itu lebih stabil dalam emosinya. Makanya dikasih beban tolak. Kalau perempuan mah ngambek sedikit mudah ya, jatuh talak. Kalau tolaknya dari perempuan ya, tapi kan tidak. Perempuan tidak punya talak. Ngomong pengen ditalak. Kalau laki-laki diem baik aja ya, kalau jatuh talak. Nah kasusnya gimana? Misalkan Bapak Ibu sekalian, tolak ya, niat ya, nanti ada tolak sore, tolak kinai gitu kan, simbolisasi. Balik ke sana rumahnya, rumah apa? Rumah lu gitu, rumah ibu, rumah orang tua lu gitu kan. Itu bisa ditolak. Kalau niatnya nyuruh balik ke rumah orang tua, udahan rumah tangga. Kurang lebih itu ya dari saya. Pengajian di malam hari ini, kesimpulannya, apapun itu pekerjaannya Bapak Ibu sekalian, mau pekerjaan tersebut dinilai ibadah atau tidak ibadah, apalagi nilai tersebut ibadah tersebut dinilai berpahala, maka penting sekali untuk meluruskan niat. Penting sekali untuk meluruskan niat. Kenapa? Karena tanpanya niat kita tidak bisa beribadah. Dan dalam sholat pun yang pertama niat. Kita adanya sholat jangan dengan niatnya kagaknya sholat ya beribadah itu kagak. Karena niat Bapak Ibu. Makanya penting sekali untuk meluruskan niat kita. Dan untuk
untuk anak-anak muda, santri-santri ketika belajar itu teruskan lagi niatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi